Bagaimana mungkin sebuah game sederhana yang hanya tentang menyusun blok jatuh bisa mengubah sejarah dunia? Tetris, sebuah permainan yang tampak biasa, ternyata memiliki kisah yang begitu rumit. Di balik layar, Tetris bukan hanya sekedar permainan. Ini adalah simbol dari ketegangan politik, eksploitasi kapitalisme, dan bahkan pengkhianatan. Game ini lahir dari komputer usang di Soviet, melintasi benua Eropa yang terpisah saat Perang Dingin, dan memicu perang hak cipta global yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Nintendo dan Atari. Hari ini kita akan menggali lebih dalam kisah menakjubkan ini, mulai dari penciptaan Tetris oleh seorang matematikawan di Moskow hingga bagaimana game ini menjadi fenomena yang memukau dunia. Pada tahun 1984, dunia terbelah antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan antara kedua negara ini yang dikenal sebagai Perang Dingin tidak hanya mencakup persaingan militer, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, budaya, hingga teknologi. Di satu sisi, Amerika Serikat tengah menikmati masa kejayaannya dengan pertumbuhan ekonomi pesat, teknologi canggih seperti peluncuran komputer Macintosh dan budaya pop yang mendunia. Namun di sisi lain, Uni Soviet justru berada di ujung kemunduran ekonomi dengan kemerosotan harga minyak dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang semakin meningkat. Dalam kondisi inilah teknologi memainkan peran penting di Soviet. Pemerintah mengerahkan banyak sumber daya untuk penelitian dan pengembangan ilmiah, terutama untuk memperkuat posisi mereka dalam persaingan global. Namun, akses terhadap teknologi modern sangat terbatas. Komputer yang tersedia di pusat-pusat penelitian Soviet adalah perangkat usang yang jauh tertinggal dibandingkan standar barat. Ironisnya, dari keterbatasan inilah sebuah game revolusioner lahir. Alexei Pajitnov, seorang matematikawan yang bekerja di Russian Academy of Science, adalah otak di balik Tetris. Lahir di Moskow pada tahun 1956, Pajitnov tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Ayahnya seorang filsuf yang berseberangan dengan rezim komunis, sementara ibunya seorang jurnalis yang mengenalkan Alexei muda pada dunia seni dan budaya internasional. Tetris lahir di dalam ruang kerja kecil di Russian Academy of Science, tepatnya di ruang penelitian di bagian Dorotnishin Computer Center, di tengah deretan komputer kuno yang disebut Elektronika 60. Komputer ini hanya mampu menampilkan karakter alfanumerik tanpa grafis sama sekali. Namun keterbatasan ini tidak menghalangi Alexei Pajitnov untuk menuangkan ide kreatifnya. Terinspirasi oleh permainan masa kecilnya, Pentominos, Pajitnov menciptakan versi sederhana dari teka-teki itu menggunakan blok-blok kecil yang dikenal sebagai Tetrominos. Dalam waktu hanya 6 hari, prototipe pertama dari Tetris selesai. Namun versi awal Tetris terasa membosankan. Setelah pemain menyelesaikan teka-teki, tidak ada lagi alasan untuk terus bermain. Pajitnov kemudian melakukan perubahan besar. Ia membuat Tetrominos jatuh terus-menerus dari atas layar, menciptakan tantangan waktu bagi pemain. Inovasi terakhir yang membuat permainan ini adiktif adalah mekanisme di mana garis yang berhasil disusun akan hilang, memberikan ruang kosong bagi pemain untuk terus bermain. Mekanisme ini membuat permainan terasa baru, tanpa akhir dan sangat memuaskan. Bahkan Pajitnov tidak bisa berhenti memainkan gamenya sendiri. Game ini sering ia mainkan di sela-sela penelitian, bahkan seringkali di tengah jam kerja dengan alasan debugging software. Namun ada satu masalah, Tetris hanya dapat berjalan di Elektronika 60, sebuah komputer yang tidak umum digunakan di luar institusi riset Soviet. Untuk membuat Tetris lebih mudah diakses, Pajitnov memerlukan bantuan. Disinilah Vadim Gerasimov, seorang programmer muda berusia 16 tahun, masuk ke dalam cerita. Meski masih remaja, Gerasimov memiliki kemampuan luar biasa dalam pemrograman. Dalam hitungan minggu, ia berhasil mengadaptasi Tetris agar kompatibel dengan IBM PC, komputer yang jauh lebih umum di dunia internasional. Versi baru Tetris ini tidak hanya lebih mudah diakses, tetapi juga lebih menarik dengan tambahan fitur seperti warna pada Tetrominos, skor yang dapat disimpan, dan level permainan yang beragam. Pada pertengahan 1980-an, Tetris mulai menemukan jalannya keluar dari Uni Soviet, melewati batas-batas politik yang ketat.
Budapest, Hungaria menjadi lokasi kunci dalam kisah ini. Sebagai salah satu negara di bawah pengaruh Soviet, Hungaria memiliki hubungan unik dengan Barat. Setelah Revolusi 1956, pemerintah Hungaria menerapkan reformasi ekonomi yang lebih terbuka, memungkinkan produk Soviet seperti Tetris untuk secara perlahan masuk ke pasar internasional. Di SCKI Institute of Computer Science di Budapest, Tetris mulai dimainkan oleh beberapa mahasiswa yang kemudian memporting game ini ke komputer populer di barat seperti Commodore 64 dan Apple II. Disinilah Robert Stein, seorang pengusaha asal Inggris, menemukan Tetris untuk pertama kalinya. Stein, pemilik Andromeda Software, sedang mencari game baru untuk dipasarkan di barat. Ketika melihat seseorang memainkan Tetris di sudut ruangan laboratorium, ia langsung terpikat oleh kesederhanaan dan keunikan game tersebut. Meski bukan seorang gamer, Stein langsung memahami potensi besar Tetris sebagai produk global. Namun, mendapatkan hak distribusi Tetris bukanlah tugas yang mudah. Stein harus berurusan langsung dengan Uni Soviet, negara dengan ekonomi tertutup dan birokrasi yang rumit. Komunikasi dilakukan melalui telex, saluran komunikasi jarak jauh yang lambat dan penuh kendala. Meski begitu, Stein berhasil menghubungi Alexei Pajitnov dan menyampaikan niatnya untuk memasarkan Tetris di barat. Pajitnov yang tidak pernah membayangkan Tetris bisa menjadi komoditas internasional menyambut tawaran ini dengan hati-hati, mengingat aturan ketat Soviet yang melarang keuntungan pribadi. Ketika Tetris akhirnya tiba di barat, daya tariknya langsung menyedot perhatian. Dengan gameplay yang sederhana tetapi adiktif, para penerbit melihat peluang besar untuk memasarkan Tetris sebagai sesuatu yang eksotis. Perusahaan seperti Spectrum Holobyte dan Mirrorsoft memanfaatkan citra Soviet untuk menjual Tetris, menambahkan elemen-elemen visual seperti katedral Saint Basil dan lagu-lagu rakyat Rusia ke dalam permainan. Pemasaran ini tidak hanya menarik rasa ingin tahu publik barat, tetapi juga memberikan kesan bahwa Tetris adalah jawaban dari misterinya Uni Soviet. Namun di balik layar terjadi konflik besar dalam memperebutkan hak lisensi Tetris. Robert Stein yang awalnya mendapatkan hak untuk versi komputer dari Elorg, sebuah badan perdagangan teknologi milik pemerintah Soviet, menjual hak-hak tersebut kepada Mirrorsoft di Inggris dan Spectrum Holobyte di Amerika Serikat. Masalahnya, Stein tidak memiliki kontrak yang jelas untuk hak di luar versi komputer, sehingga menimbulkan kekacauan untuk hak lisensi. Ketika Tetris semakin populer, banyak perusahaan mulai berlomba-lomba mengklaim hak untuk platform lain seperti arcade, konsol, dan perangkat handheld. Atari Games melalui anak perusahaannya Tengen mengklaim memiliki hak untuk merilis Tetris di Nintendo Entertainment System atau NES. Namun Nintendo yang terkenal dengan pendekatan agresif terhadap lisensi dan perlindungan produknya tidak tinggal diam. Perusahaan ini menganggap bahwa hak Tengen tidak valid dan mulai bernegosiasi langsung dengan Elorg untuk mengamankan hak eksklusif. Disinilah peran Hank Rogers menjadi kunci. Sebagai seorang pengusaha game yang telah sukses di Jepang, Rogers melihat potensi besar Tetris untuk Nintendo. Ia meyakinkan Elorg bahwa Nintendo adalah mitra terbaik untuk memastikan keberhasilan Tetris di pasar global. Rogers juga memainkan peran penting dalam memenangkan hati Alexei Pajitnov yang merasa Rogers adalah orang yang paling memahami visinya sebagai pengembang. Dengan pendekatan langsung dan transparan, Hank Rogers akhirnya berhasil mengamankan hak eksklusif Tetris untuk Nintendo. Perjanjian ini menjadi momen penting dalam sejarah game, memungkinkan Nintendo untuk membundle Tetris dengan Game Boy. Ketika Tetris akhirnya menjadi bundle resmi untuk Game Boy di tahun 1989, hasilnya adalah ledakan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan Nintendo untuk membundle Tetris bukan game seperti Super Mario terbukti sangat tepat. Dengan gameplaynya yang sederhana namun adiktif, Tetris menarik perhatian tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Hasilnya, lebih dari 35 juta unit Game Boy yang dibundle dengan Tetris terjual di seluruh dunia. Namun, di balik keberhasilan besar Tetris, Alexei Pajitnov penciptanya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Tetris selama bertahun-tahun. Di bawah rezim Soviet, semua hak atas Tetris dimiliki oleh pemerintah, bukan oleh Pajitnov. Baru pada tahun 1991, setelah Uni Soviet mulai runtuh, Pajitnov dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dengan bantuan Hank Rogers.
Di sana, ia mendirikan perusahaan perangkat lunak dan bersama Rogers mendirikan The Tetris Company pada tahun 1996. Perusahaan ini akhirnya memungkinkan Pajitnov untuk menerima royalti dari Tetris, membawa akhir yang bahagia bagi perjuangan panjangnya. Hingga kini, Tetris terus menjadi salah satu game paling ikonik sepanjang masa. Dengan lebih dari 170 juta kopi terjual di berbagai platform, game ini telah diadaptasi ke hampir semua perangkat yang bisa dimainkan, dari komputer hingga smartphone. Bahkan daya tarik Tetris melampaui generasi dengan turnamen yang terus berjalan dan versi modern seperti Tetris Effect. Tetris bukan hanya tentang menyusun blok yang jatuh, ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah karya kecil dapat melampaui batas politik, budaya, dan ekonomi untuk menyatukan dunia. Di tengah konflik perang dingin yang penuh ketegangan, Tetris menjadi simbol bahwa kreativitas tidak mengenal batas ideologi. Dari komputer kuno di Uni Soviet hingga ada di jutaan perangkat di seluruh dunia, Tetris membuktikan bahwa sebuah ide sederhana dapat memiliki dampak luar biasa, tidak hanya dalam industri game, tetapi juga dalam menyatukan manusia melalui pengalaman bermain yang universal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu cheat paling terkenal di dunia, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.